warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif qala syekh atau qala al-hadratu syekh Al-Hajj Muhammad Hashim Ash'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu, ini bab bagian yang ketiga. Bab bagian ketiga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi Adabul Alim wal Muta'allim ini anak-anakku sekalian berisikan tentang masalah pertama adab. Jadi di awal-awal muqaddimah itu dibahas tentang masalah adab. Jadi adab itu dikatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu berada di atas ilmu. Artinya ilmu itu belakangan, adab itu harus diutamakan. Sehingga ada dalam sebuah keterangan itu dalam syair bahasa Arab itu dikatakan asyurufu bil adabi la bin nasabi. Itu kemuliaan itu diperoleh melalui adab, bukan melalui keturunan. Jadi bisa jadi orang yang berketurunan tinggi tapi akhlaknya amburadul, itu akan merusak silsilah keturunannya, kemuliaan keturunannya. Seperti apa? Seperti anak dan keturunan dari Nabi Allah Nuh. Jadi Nabi Nuh ini seorang nabi dan beliau adalah pertama kali menjadi nabi. Ternyata anaknya itu tidak beriman. Tapi sebaliknya, sekalipun orang tuanya itu tanda kutip anak kangkung, itu tidak akan menutup kemungkinan anaknya akan menjadi orang mulia. Seperti contohnya Nabi Allah Ibrahim, itu orang tuanya itu adalah produsen berhala. Jadi dia yang memproduksi Tuhannya. Ya, kalau kita, Tuhan kita yang memproduksi kita. Kalau dia yang memproduksi itu Tuhan. Tapi ternyata anaknya itu menjadi seorang nabi, bahkan menjadi abul anbiya wal mursalin. Nanti dicek di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf dikatakan wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidha asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Jadi terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan ayahandanya yaitu Azar. Tapi kata-kata abi ini memang dijelaskan dalam beberapa kitab tafsir, termasuk dalam kitab tafsir Al-Maraghi, kemudian juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga dalam kitab tafsir Ibnu Khazin, tafsir Ibnu Abbas, dan banyak sekali tafsir. Kata-kata abi itu ditafsirkan oleh ulama sebagai bentuk penghalusan terhadap garis keturunan Nabi Allah Ibrahim. Dia ditafsirkan dan diartikan dengan arti paman. Jadi dia diartikan paman Nabi Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim. Tapi secara kata kalau kita lihat itu paman itu dalam bahasa Arab itu mempunyai lapak tersendiri. Itu lapaknya paman itu ada amun, ada khalun. Amun itulah paman dari garis keturunan ayah. Kalau khalun paman dari garis keturunan ibu. Kalau bahasa kita tua langan inanta, tua langan amanta. Sehingga itu sangat menipis sekali dan tidak begitu kuat pendapat yang mengartikan kata-kata abi itu sebagai arti paman, tapi lebih mendekati dengan arti bapak. Sehingga sebagian besar beberapa ulama termasuk Imam Nawawi itu dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan tentang masalah lafaz abi ini memang artinya ayah, sehingga dinisbatkan ayah daripada Nabi Ibrahim itu memang orang yang memproduksi Tuhan, tapi ternyata anaknya menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu ya tidak menutup kemungkinan kita sekalipun anak-anak kampung tidak akan menutup kemungkinan menjadi orang mulia.
Nah, itu sebentuk motivasi ya. Bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Amir Al-Jawi, dikatakan ada sebuah nazam atau syair itu menggunakan bentuk bahr qail ya. Menggunakan bentuk bahr qail yang mengatakan la tanzuranna li athwabin ala ahadin in rabta ta'rifuhu tanzur ila adabin. La tanzuranna li ahadin. Jadi janganlah kalian melihat seseorang itu dari sisi pakaiannya. Pakaian itu tidak menentukan pribadi seseorang. Jadi sekalipun pakaian kita compang-camping itu tidak menentukan kepribadian kita. In ramta ta'rifuhu fanzur ila adabin. Jikalau kalian ingin mengenal lebih jauh seseorang itu, fanzur ila adabin. Jangan lihat pakaiannya, jangan lihat kostumnya, tapi lihatlah adabnya. Adab itu menunjukkan baik bagus jiwa yang tertanam di dalam diri. Oleh karena itu akhlak dibahas di bagian yang pertama. Baik, al-babus salisu, bab yang pertama. Bab yang ketiga. Fi adabil muta'allimi ma'a syaikhihi wa fihi 12 naw'an minal adabi. Nah, ini jadi kita kaitkan sedikit. Fi adabil muta'allimi, itu dia ada fi huruf jar yang jatuh pada awal kalimat, itu biasanya jatuh sebagai apa? Khobar muqaddam. Jadi khobar muqaddam itu terjadi apabila ada syibhul jumlah dan jar majrur terletak pada awal kalimat. Yang semulanya kan tidak wajar yang namanya khobar muqaddam itu. Wajarnya seharusnya mubtada duluan, khobar kemudian, tapi ini terbalik, dia khobarnya didahulukan, mubtadanya akhirkan, sehingga dinamakan khobar muqaddam. Dan setiap khobar muqaddam itu tetap dia mencari mubtada, tapi mubtadanya dinamakan mubtada mu'akhkhar. Mu'akhkhar itu adalah segat isim maf'ul namanya. Itu mubtada yang diakhirkan. Fi adabil muta'allimi, pada menyatakan tentang masalah adab orang yang menuntut ilmu. Ma'a syaikhihi, bersama gurunya. Jadi di sini akan menjelaskan tentang masalah adab seorang santri kepada gurunya. Adab seorang santri kepada gurunya. Wa fihi, dan pada bab ini, jadi hi itu marji' dhamirnya kepada lafaz al-babus tsalits, itu marji' dhamirnya. Jadi nanti kalau dia zahirkan fi itu dia akan menjadi wa fil babis tsalits. Nah, dia akan menjadi seperti itu. Dan pada bab yang ketiga ini 12 naw'an, ada 12 jenis. Jadi 12 itu tidak boleh dipisah itu ya, karena dia adalah adadut tarkib. Itu adadut tarkib itu kata bilangan yang bersusun. Jadi sekalipun dia terdiri dari dua kata, tapi tidak boleh dipisah itu satu rangkaian kata itu. Pertama ithna, kedua asyara, tapi tidak boleh dipisah. Nah, sekalipun dia berbaris atas, tapi dia mahalnya rofa, karena dia adadut tarkib. Dan biasanya setelah adadut tarkib itu ada isim nakirah yang jatuh di depannya, itu akan menjadi tamyiz. Namanya tamyiz isim adab. Itu nau'an, itu dibaca fathah karena dia jatuh sebagai tamyiz isim adab. Jadi tidak boleh kalian baca nanti nau'in atau nau'un, harus dibaca nau'an. Nah, jadi bab ini berisikan 12 jenis adab seorang santri bersama gurunya ketika di dalam majelis ilmu. Minal adabi. Nah, jadi 12 naw'an minal adabi, ada 12 jenis bagian daripada adab. Jadi min harfu jarrin bi ma'na lit-tab'id ini.
Jadi kalau nanti kalian belajar itu ada namanya ya Kifayatus Sibyan. Kemudian Kifayatus Sibyan itu adalah matan daripada kitab Awamil Jarjani. Itu dia berbentuk nazam menggunakan bahar rojaz. Nanti bisa kalian cek ya, bahar rojaz. Yang namanya bahar itu ya belajar ilmu arut. Nah, ilmu arut itu baharnya sekitar 16. Nah, sebagian dari adab-adab berarti ada lebih. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain menerangkan tidak hanya 12 adab seorang santri ketika belajar kepada gurunya, sehingga dia di sini menggunakan minal adabi. Minal adabi itu bentuk adabi itu adalah bentuk jamak, ya, bentuk jamak. Makanya sebagian dari sekian banyak adab-adab seorang santri kepada gurunya. Al-awwalu yang pertama. Nah, jadi di antara 12 itu yang pertama adalah yang bagi talibi, sayogianya. Itu apa kalau bahasanya kita itu sayogia? Seharusnya. Seharusnya talibi lam harfu jarrin bimakna lit-ta'lil. Itu lam harfu jarrin talibi, seharusnya seorang santri itu. Jadi santri dibahasakan dalam kitab ini dengan bahasa talibi, tulab, itu bentuk jamaknya taliban, juga jamak muannats salim. Itu talibun, itu bentuk isim fa'ilnya. Itu dibahasakan dengan kata-kata talibun karena santri itu pekerjaannya mencari atau menuntut ilmu. Talaba itu artinya menuntut. Nah, sedang isim fa'ilnya adalah talibun, berarti orang yang menuntut ilmu. Maka dikatakan yang bagi talibi, sayogianya bagi penuntut ilmu itu ayyuqaddaman nazr an harfu musdadiyin wa nasbin min awamilin nasbi. Nah itu, jadi itulah an harfu masdar, itu bagian daripada amil nawasib. Amil nawasib itu jumlahnya ada 12 ya. Ada 12. Yang buatkan dia nasab di sini betul dulu. Yang membuatkan nasab itu amil nawasib itu ilmu nahwu. Ayyuqaddama, hendaklah ia mendahulukan atau terlebih dahulu an-nazru. An-nazru ini di sini dimaknakan dengan memikirkan. Jadi kalau menuntut ilmu itu pertama kita harus memikirkan, karena nanti kalau belajar tentang masalah fi'il, apalagi kalau dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu di bab af'alul muqarabah dan af'alul qulub, di sana ada beberapa af'alul qulub itu fi'il yang menunjukkan makna yang dilakukan oleh hati. Jadi fi'il atau fi'il yang menunjukkan perbuatan hati. Di antaranya pertama alama atau alima, kedua ro'a, ketiga nazara. Termasuk nazara ini namanya af'alul qulub, itu perbuatan hati. Makanya di sini diartikan ayyuqaddaman nazru. Ayyuqaddaman nazara, ya. Hendaklah seorang terlebih dahulu seorang tulab atau seorang penuntut ilmu itu memikirkan di dalam hatinya kemana dia belajar dan siapa yang akan dijadikan sebagai gurunya. Yang kedua yang dilakukan oleh seorang santri itu adalah wa yastakhirullaha. Itu dibaca yastakhirullaha karena maf'ul, ya. Wa yastakhirullaha ta'ala, dan hendaklah dia beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sembarangan orang menuntut ilmu. Tidak sembarangan, pertama dia harus memikirkan, mempertimbangkan kemana dia menuntut ilmu dan siapa yang harus dipilih sebagai pengajarnya menuntut ilmu. Makanya kalau kita di dalam organisasi Nahdlatul Ulama disarankan menuntut ilmu itu yang selaras atau yang apa istilahnya. Jadi
disiplin ilmu kita itu harus menyatu. Maka kalau kalian menuntut ilmu, hendaklah di pondok pesantren yang beraliran ahli sunnah wal jamaah. Itu maksudnya. Jadi harus memilih kemana kita belajar dan siapa tempat kita belajar. Jangan nanti belajar di sembarang orang. Atau orang tempatnya belajar itu adalah guru yang kalau bahasa kasarnya itu guru yang karbitan. Yang namanya karbitan itu belajar dari internet tanpa berguru. Yang harus pertama memilih tempat belajar, makna nasroh. Yang kedua adalah memilih siapa yang akan menjadi tenaga pengajar. Itu ikhtiarnya. Sementara penyerahannya kepada Allah adalah wa yastaghfirullah ta'ala, dan hendaklah dia berikhtiar kepada Allah Ta'ala. Jadi sholat dulu, setelah sholat nanti Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk. Oh, ini di sini tempat belajar dan ini guru kalian. Itu dia. Jadi tidak sembarangan ya. Fi man ya'khudul ilma anhu, pada siapa seorang tulab itu mengambil ilmu daripadanya, itu harus diistikharahkan dan harus dipilih. Tidak sembarangan, harus istikharah gitu. Apalagi orang yang pelajari tarekoh itu harus istikharah, karena pembimbing jiwa harus istikharah siapa yang menjadi kita pilih sebagai mursyid kita di dalam tarekoh. Jangan nanti ternyata orang ateis yang menjadi mursyidnya, bukan, ini susah ya. Wa yaktasibu husnal akhlaqi, dan hendaklah ia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Hendaklah ia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Karena akhlak ini itu cerminan daripada hati. Dan ukuran atau barometer seorang santri itu berhasil dalam menuntut ilmu bukan berhasil dari sisi intelektualitasnya, tapi bagaimana ia berhasil dari sisi spiritualitasnya. Jadi akhlaknya yang dimaksudkan. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu, dan hendaklah ia berusaha memperbaiki akhlaknya serta adabnya dari seorang guru itu. Jadi guru itu tidak hanya mengajar tempat kita belajar pengetahuan, tapi guru itu juga tempat kita belajar mengasah jiwa, memperbaiki akhlak dan adab. Jadi makanya ada istilahnya murabbi. Murabbi itu adalah sekat isim fa'il, asal kata robba. Sekat isim fa'ilnya murabbi. Ya namanya murabbi itu maknanya pendidik, bukan guru maknanya. Pendidik, pengatur, pengayom, penjaga, itu makna murabbi. Jadi tidak hanya bertugas mendidik otak santri itu, tapi dia juga bertanggung jawab mendidik jiwa seorang santri. Makanya kata-kata murabbi itu sangat luar biasa. Walakin akan tetapi in amkana mimman sabatat ahliyatihi wa tahaqqaqat syafaqatuhu wa zaharat. Ya. Jadi walakin akan tetapi in amkana, jikalau memungkinkan, mimman sabatat, dari siapa dia tetap ahliyatihi. Dari mana dari siapa dia menetapkan dirinya untuk menuntut ilmu, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sembarang baru melihat orang pintar langsung tertarik, ternyata dia bukan pintar dari sisi spiritualitasnya ya. Jadi
Jadi harus kita betul-betul memilih yang namanya guru. Lanjut yang bagian yang kedua, kita lompat ya. Wa kana ahsanu ta'liman, dan adalah sebaik-baik ta'liman, pelajaran, wa ajuda tafhiman, dan untuk mendapatkan pemahaman. Untuk mendapatkan pemahaman. Jadi belajar itu sebaik-baik pelajaran adalah bagaimana kita mendapatkan pemahaman. Karena nanti pemahaman ini akan mengantarkan kita menuju jalan kebaikan. Jadi dengan pemahaman itu akan mengarahkan kita kepada jalan kebaikan, dan ketika kita sudah paham, Allah Ta'ala pun akan memberikan kebaikan. Itu dalam hadis dikatakan kan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang digandaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, hendaklah ia memperdalam atau memahami ilmu agama. Jadi kebaikan itu sulit datang kalau kita tidak paham. Makanya kalau ingin mendapatkan sebuah kebaikan atau sebuah buah daripada ilmu berupa kebaikan, itu harus kita pahami. Kita paham dulu. Fa'am ba'dis salafi hadzal ilm dinun. Maka dari sebagian ulama-ulama salaf mengatakan hadzal ilm